Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya. Kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Saudara, PPDB ataupun penerimaan peserta didik baru ini menjadi isu yang masih polemik di masyarakat. Dan kita hari ini akan membahas mengenai evaluasi PPDB di tahun 2024. Kita sudah hadirkan ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Muhammad Andrian Agustiansyah SHM Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan. Bapak, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga narasumber kita yang kedua ini ada Ibu Dr. Andarita Suryani MH, anggota Komisi 5 DPRD Sumsel. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu. Dan juga narasumber kita yang ketiga ada Bapak Muhammad Nasir MPD, pengamat pendidikan. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu tentunya. Nah, untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811787194. Baik, ini untuk pertama kali saya ingin bertanya dengan Pak Adrian tentunya dari Ombudsman RI Perwakilan Sumsel. Ini sebelumnya kita juga sempat melihat berita yang masih hangat ini mengenai temuan dari 911 siswa ya Pak ya. Ada penerimaan dari siswa jalur prestasi. Ini boleh dijelaskan nih Pak untuk temuannya kemarin ini sampai saat ini seperti apa? Silakan. Ya baik, terima kasih. Sebenarnya ini kan bukan kali pertama Ombudsman menindaklanjutin masalah PPDB. Mungkin kalau kita ingat 2023 yang lalu sempat kita rilis juga ada 6 sekolah yang kita lakukan sidak. Ternyata dari 4 sekolah itu terbukti melakukan maladministrasi. Bahkan kalau kami boleh kata yang tahun lalu itu jauh lebih banyak. Bayangkan dari 4 sekolah itu saja kita menemukan misalnya siswa yang masuk dari prosedur yang tidak sesuai, itu bisa 300-an satu sekolah itu. Jadi kalau dikalikan 4 sekolah itu, tahun kemarin itu dari 4 sekolah aja udah 1.200. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena kemarin kita masuk juga setelah siswa masuk, itu sudah di bulan Agustus, kami menyelesaikan laporan juga udah di 2 bulan kemudian. Kalau andai kata kami langkah, misalnya kami minta agar siswa-siswa yang tahun kemarin itu dianulir, ini kan bisa kebayang nih, seperti itu, dampaknya bagaimana. Makanya tahun kemarin kita hanya memberikan saran korektif. Pertama karena memang tahun kemarin kita lihat bahwa ini salah satunya ketidaktegasan Dinas Pendidikan juga dalam menjalankan aturan. Lalu kemudian ada mungkin semacam perubahan dari peraturan Permendikbud, ada tes tertulis yang pada waktu itu kami lihat ini pintu masuk dari banyak siswa-siswa yang dalam tanda kutip yang tidak berhak untuk masuk di sana. Kami minta ini dihapuskan dan dikembalikan lagi sesuai dengan Permendikbud 1 tahun 2021. Nah, alhamdulillah tahun ini itu PPDB sudah sesuai dengan Permendikbud 1 2021. Namun memang setelah pasca pengumuman kemarin kita banyak menerima laporan dari masyarakat yang memang rata-rata mengeluhkan laporan di jalur prestasi. Walaupun ada juga 1-2 yang melapor masalah jalur zonasi, tetapi itu tidak banyak. Yang paling banyak memang di jalur prestasi. Dan pada waktu itu kita tindak lanjutin, kita langsung turun ke sekolah-sekolah. Ternyata dari hasil tindak lanjut kita, hampir sekitar 80% lebih yang masuk laporan ke kita itu terbukti. Jadi orang tua mengeluh, anak saya ini kok dapat nilai skornya besar, ada yang 1000, ada yang 970, kenapa nggak lulus? Tetapi ini ada temennya yang satu kelas, yang dia tahu dapat skor cuma 200, ada yang 150, kenapa bisa lulus? Itu. Nah, pada waktu kita melakukan klarifikasi ke pihak sekolah, nah kita menemukan data, oh ternyata ini kemungkinan potensinya ini bukan cuma orang yang melapor ke kita kejadian ini. Kita sandingkan data yang diperoleh, yang dilakukan sekolah, validasi, dengan pengumuman yang sudah dilakukan via aplikasi, ternyata angkanya cukup signifikan. Makanya pada waktu itu, ya saya selaku kepala perwakilan juga terpaksa mengeluarkan rilis dalam bentuk video. Saya minta agar pada waktu itu tolong paling tidak di jalur prestasi jangan lagi dilakukan langkah-langkah lebih lanjut. Mungkin bisa diingat video saya itu Jumat malam. Jumat siang itu hari terakhir daftar ulang jalur prestasi.
Jadi sesungguhnya jalur prestasi itu sudah selesai pendaftar ulangnya. Yang Ombudsman minta pada waktu itu, tolong jangan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut terkait khususnya jalur prestasi. Karena kan kita takutnya seperti ini, nanti orang sudah daftar ulang, tiba-tiba habis lebaran siswa dikumpulkan. Nah ini karena udah terima murid baru, silakan nanti kalau mau beli seragam, mau beli buku, bisa terbayang nanti orang yang nanti tahu-tahu dalam hasil LHP Ombudsman ternyata mereka mesti dikeluarkan, orang sudah terlanjur beli baju dan lain-lain sebagainya, kan ini kan tambah memperumit keadaan. Betul. Jadi sebenarnya Ombudsman kemarin itu kenapa kami mengumumkan itu dulu, agar jangan sampai nanti permasalahan ini semakin rumit, semakin panjang. Seperti itu. Baik. Berarti Pak, dari 911 siswa yang ditemukan ini berapa sekolah Pak totalnya Pak? 22 sekolah ada semua. 22 sekolah ada semua. Di Palembang. Di Palembang khususnya SMA negeri. Baik. Tetapi memang jumlah persentasenya berbeda-beda. Semakin favorit dalam tanda kutip sekolah itu bagi masyarakat, itu angkanya tinggi. Semakin tinggi. Bahkan dalam temuan kami khusus yang di jalur prestasi ya, kita tidak berbicara jalur yang lain, jalur prestasi itu ada yang sampai 70% lebih. Wow, Gitu. angkanya cukup tinggi ya Cukup berarti tinggi. ya Pak ya. Baik, kita ke Ibu Rita nih, tentunya sebagai Komisi 5 ini sebagai mitra Dinas Pendidikan sebelumnya. Ini kan sudah banyak sekali berita yang beredar, tentunya juga dari Ombudsman sudah merilis secara langsung. Ini bagaimana nih sebagai langkah preventif yang sudah dilakukan dari Komisi 5 ini seperti apa? Kalau kami dari Komisi 5 ya, untuk langkah preventif ini sebenarnya kan ini lebih ke teknis ya. Betul. Jadi sebagai fungsi kami di DPRD yaitu fungsi pengawasan, kami maksudnya tidak henti-hentinya mengingatkan Dinas Pendidikan agar pada saat melakukan PPBD untuk tahun ini semua langkah-langkah harus sesuai. Jadi untuk langkah preventif mungkin kita dari Komisi 5 menyerahkannya ke Dinas Pendidikan. Baik, Karena Dinas itu lebih ke teknis. Jadi kami fungsi pengawasan bagaimana menggiring jalannya PPBD ini agar semuanya lancar. Baik. Ini Ya, kan jadi termasuk lumayan juga ya untuk 911 siswa, apalagi ini di jalur prestasi ya Bu. Betul. Ini bagaimana, sudah ada langkah pemanggilan Dinas Pendidikannya atau juga sudah berkoordinasi atau seperti apa nih Bu? Kalau untuk Dinas Pendidikan sudah pernah kami panggil ya. Tapi untuk temuan terakhir yang dengan jumlah tadi dari Pak Andrian mengatakan 911, ini belum kami panggil kembali. Jadi kami masih mau melihat seperti apa tindakan dari Dinas Pendidikan setelah adanya temuan dari Ombudsman. Ombudsman sendiri. Nah, Baik. tapi kami tidak henti-hentinya mengingatkan Dinas Pendidikan bahwa kami menginginkan setiap tahun itu ada perubahan. Dan ini untuk pertama kalinya PPBD dilakukan pure sesuai dengan aturan. Ya, tadi dikatakan bahwa dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 bahwa di situ kita harus melaksanakan pelaksanaan PPBD ini harus dengan transparan dan akuntabel. Nah, tapi tadi seperti dikatakan Pak Andrian bahwa pada kenyataannya itu masih banyak sekali kendala-kendala khususnya di jalur prestasi. Baik ya, yang menjadi ini masalah sekarang yang tinggi di jalur prestasi. Prestasi. Mungkin di tahun sebelumnya lebih banyak di masalah zonasi ya Pak ya, tapi atau berbeda nih Pak? Ya tahun kemarin ini kan yang prestasi dia tidak menilai nilai raport dan nilai prestasi. Tetapi tahun kemarin itu kalau kami tidak salah, angka jalur prestasi itu 60%, 10% itu melalui jalur undangan, 50%-nya itu melalui jalur tes tertulis. Oh, baik. Tuh, jadi yang terjadi seperti itu tahun kemarin. Makanya memang dugaan kita kemarin hasil tes tertulis itu kita tidak meyakini kebenaran validasinya seperti itu. Baik. Untuk Pak Muhammad Nasir nih bagaimana nih sebagai pengamat pendidikan melihat banyak sekali nih ada temuan dari Ombudsman sendiri, silakan. Sebenarnya kan kalau bicara temuan ini dalam proses seleksi siswa baru sudah dari zaman dulu kan. Iya. Sudah cerita lama ya. Cuman mungkin apa cara, model dan gaya yang berubah. Menyesuaikan barangkali ya. Jadi prosesnya kan sebenarnya kan berawal dari kuota. Jadi kan dari SMP ke SMA itu kuota yang bisa ditampung itu kan terbatas. Terbatas kalau tidak salah 28.000 itu. Sementara yang diterima kalau di Palembang itu hanya 8.000.
Kalau di Sumsel lebih banyak lagi 60.000, sementara itu yang bisa ditampung juga tempat. Akhirnya kan perlu proses seleksi, ya kan? Nah, proses seleksi inilah yang biasanya yang menjadi berhubungan nanti dengan harapan orang tua biasanya nih Pak, Ibu ya. Iya, benar. Orang tua itu kan punya harapan nih. Betul. Harapannya supaya anaknya bisa masuk ke sekolah favorit. Kalau dulu ada sekolah unggulan, dulu ada sekolah RSBI yang memang mungkin proses masuk juga cukup berlapis-lapis itu. Ada wawancaranya, ada tesnya. Nah, kemudian timbul ketidakpercayaan dari orang tua yang barangkali anaknya tidak bisa masuk dan tidak diterima. Jadi kan ini ada semacam yang kontradiksi. Di satu sisi ada harapan orang tua, di satu sisi ada ketidakpercayaan orang tua, sehingga tadi ada temuan tadi yang tidak diterima itu melapor, ya kan? Kalau kita mau lihat kepada pelaksanaan penyimpangan kolusi, itu kan banyak kolusi nih. Dua pihak itu biasanya jarang akan ada yang bicara kalau diterima. Korupsi, nepotisme itu kan biasanya kolusi, penerima mahasiswa baru akan tidak pernah terungkap ini selamanya. Biasanya ada, ceritanya ada nih, seperti asap, tapi dipegang tidak ada dengan keras seperti itu. Dan secara teori sebenarnya dalam proses masuk ini sebenarnya kalau tidak salah itu ada beberapa jenis. Yang pertama mungkin melalui promosi. Promosi ini biasanya kan memang terkadang ada sekolah-sekolah yang tidak mendapat siswa. Itu kan kemarin kasusnya di SD itu ada satu SD itu yang tidak mendapatkan siswa, atau mungkin ada salah satu sekolah yang bukan unggulan, bukan favorit, kemudian juga tidak mendapatkan siswa sesuai dengan daya tampung yang ada. Itu mungkin promosi. Nah, yang kedua kemudian harus melalui proses seleksi. Nah, seleksi ini bisa dengan berbagai cara. Yang pertama dengan melihat nilai UN. Itu kan ada, ini kan hanya jalur pendidikan dari tingkat SMP kemudian tingkat SLTA. Kan sebenarnya sudah ada dasar itu. Yang sudah dihasilkan di tingkat SMP itu biasanya bisa dijadikan dasar pada proses seleksi. Itu pernah dipakai dulu menggunakan nilai UN. Kemudian yang kedua melalui proses PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Itu namanya. Di Pergub 13 itu ada tuh, memang ada PMDK dan kemudian juga ada jalur tes. Nah, terakhir itu jalur tes. Jalur tes ini seleksi, mungkin tes potes. Makanya tadi saya kurang sependapat juga dengan Pak Ardian tadi. Kemudian kenapa ketika ada temuan itu yang dihilangkan itu tesnya, walaupun memang sesuai dengan Kemendikbud ya Pak. Memang Kemendikbud nomor 1 2021 memang dua jalur itu dihilangkan memang. Betul. Di tahun ini ya Pak ya. Penelusuran minat dan kemampuan dan tes itu dihilangkan. Tapi yang menjadi pertanyaan sebenarnya juga kita bukan hanya kepada Pak Ardian tapi juga kepada Menteri. Betul. Kenapa proses seleksi melalui tes dan penelusuran minat dan kemampuan ini yang kalau penelusuran minat dan kemampuan ini biasanya melihat dari nilai dari kelas 1, kelas 2, nilai rapor sampai kemudian rekomendasi dari pihak sekolah. Itu biasanya bisa dipercaya, cukup kredibel. Itu kira-kira seperti itu persoalannya. Karena memang ada perubahan ya di tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya untuk PPDB yang mungkin masih menjadi celah itu di adanya tes ya Pak ya, tapi sekarang lebih banyaknya di jalur zonasi. Karena banyak keluhan untuk masyarakat yang rumahnya di depan sekolah tapi tidak masuk jalur zonasi. Nih, itu yang memang menjadi PR. Ya tapi, kalau kita lihat tadi biasanya tadi Pak Ardian katanya berkasus di jalur tes. Betul. Kemudian jalur ditiadakan, kemudian beralih ke jalur prestasi. Artinya kan sebenarnya bukan sistem yang bermasalah. Betul. Tetapi manusianya yang melaksanakan ini. Nah, ini kan sebenarnya kan kembali kepada asas tadi akuntabel, transparan. Gitu. Kalau akuntabel itu kan harus bisa dipercaya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini tanggung jawabnya besar ini Pak. Ya Bu. Tanggung jawabnya bukan hanya di dunia ini. Pada pelaksanaan, mungkin kalau di dunia bisa dihukum, aparat hukum bisa menindak, tapi kalau secara moral sampai ke atasan tanggung jawabnya. Baik. Karena masih ada celahnya itu ya Pak ya, dan juga ketidakpercayaan baik dari orang tua, dari anaknya, jadi mencari cara untuk memang ingin masuk di sekolah unggulan, apalagi sekolah favorit ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Oke, boleh Bapak Ibu silakan diminum, kalau mau minum dulu.
Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing bantu manikan di joget sama ikotan di dalam gadis bangkan jua bangkan jua. Semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog Suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai evaluasi penerimaan peserta didik baru di tahun 2024. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178711974. Baik, kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita dari sebelumnya. Pak Muhammad Nasir juga membahas ini mengenai adanya perubahan dari Kemendikbud dengan jalur PPDB di tahun 2024. Nah, kita kembali ke Pak Adrian tentunya. Ini ada perubahan dari yang ada sebelumnya ada jalur tes, di tahun ini tidak ada. Ini kira-kira kenapa nih Pak kalau dari Ombudsman-nya sendiri, silakan. Ya, sebenarnya kita minta agar jalur tes tertulis itu dihapuskan itu bukan sebuah keputusan yang serta-merta. Bukan cuma pada temuan kita di tahun 2023 pada waktu kita turun sidak dan lapangan. Pada waktu sistem ini diajukan pertama kali, saya ingat betul Pak Reza pada waktu Kadisdiknya. Mereka bilang, Pak ini kita mau melakukan tes tertulis karena dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya ada siswa-siswa berprestasi, mungkin dia di juara kelas tidak masuk, tapi sebenarnya dia itu pintar. Makanya kita ingin menampung ini. Kita lakukan tes ulang lagi sehingga seluruh orang dapat kesempatan yang sama. Saya bilang, Pak ini kalau mau dilaksanakan ini kami mau tanya, ini siapa yang buat soalnya? Yang buat soalnya siapa? Yang periksa soalnya siapa? Lalu yang mengawasinya siapa? Yang bisa menjamin bahwa proses ini terjadi dengan transparan, akuntabel dan profesional ini siapa? Pada waktu itu jawaban Pak Reza, Pak ini karena baru tahun pertama nanti kita akan buat sistemnya, siapa yang buat soal, bagaimana proses pengawasannya. Oke, saya bilang silakan. Tahun pertama tes tertulis itu yang nelpon ke Ombudsman langsung, yang WhatsApp ke saya langsung itu banyak sekali. Dan yang melaporkan itu justru rata-rata guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Apa isinya keluhan mereka? Pak, ini kita habis tes tertulis nih, tetapi kok hasil tes tertulis itu dibawa kepala sekolah ke rumahnya.
Kepala sekolah tidak mau meriksa di sekolah, tapi dia meriksa di rumahnya, ngajak tenaga honor yang dalam tanda kutip. Berarti bukan panitia. Mungkin iya, mungkin geng kepala sekolah gitu. Kami curiga Pak, ini nampaknya mungkin kepala sekolah ini mau menyesuaikan nama-nama yang sudah nitip ke dia dengan nilai hasil tes. Dan itu bukan 1-2 loh kita terima yang seperti itu. Dari gurunya langsung malah ya. Makanya pada waktu itu juga sempat kita sampaikan dengan Pak Reza, Pak tolong nih ada keluhan seperti ini, diperbaikin. Tetapi kan memang pada waktu itu sudah mulai COVID pula. Tahun 2020 mulai COVID, 2021 mulai COVID juga, 2022 itu masa apa istilahnya itu, masa pemulihan. Nampaknya ndak elok kalau tiba-tiba ombudsman mau ribut-ribut masalah ini. Yang menurut kami pada saat itu pendidikan ini bisa jalan dengan kondisi saat itu pun sudah syukur kita seperti itu. Makanya itu karena banyak nih masyarakat bertanya, itu kemana tuh ombudsman selama sekian tahun? Itu jawabannya sebenarnya. Kami mencoba untuk tetap kami amatin, tetapi kami tidak mencoba untuk langsung membuat ini jadi sebuah perhatian publik. 2023 setelah kami lihat, oh ini sebenarnya sudah clear nih masalah COVID. Dan ini nampaknya kalau tidak kami tindak lanjutin secara komprehensif, takutnya ini nanti akan terus. Benar kata Bapak tadi, laporan masalah kecurangan ini tiap tahun itu pasti ada. Tetapi kan memang pola penyelesaian kita kadang-kadang yang setengah-setengah, sehingga mengakibatkan permasalahan ini tidak tuntas-tuntas. Bagi ombudsman, yang pola kami lakukan 2023 kemarin, ini paling tidak sudah cukup banyak melakukan perbaikan dari segi administrasi. Tahun ini jauh lebih tertib. Tidak ada lagi penambahan rombel. Walaupun memang kami dengar terakhir ada 7 sekolah yang mencoba-coba melakukan penambahan rombel. Dan kami sudah ingatkan itu. Benar. Jangan coba-coba melakukan penambahan rombel kalau tidak dengan sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, belum lagi tahun kemarin temuan kami misalnya sekolah semestinya boleh menerima 9 rombel dikalikan 36. Artinya siswa itu cuma jumlahnya 324. 36 itu kelas besar itu Pak? Iya. Jumlah terakhir, maksimal terakhir. Pada waktu sidak di 4 sekolah itu yang kami temukan apa? 9 rombel jadi 14 rombel. Padahal maksimal itu 12 rombel. Belum lagi yang kami temukan langsung di lapangan, seluruh ruang laboratorium dipakai semua. Ruang biologi, fisika, kimia, bahkan ada yang mungkin perpustakaan dipakai dulu. Ya, belum lagi yang kami lihat langsung satu kelas ada yang isinya 49 sampai 50. Wow. Bagaimana padatnya? Padatnya ya. Untung ada aturan cuman bisa sekali Pak. Kalau dulu kan pagi dan siang. Kalau boleh pakai tambah siang lagi. Ada satu sekolah ada masih. Ada satu sekolah yang tetap double shift. Sampai sekarang semester ini tahun ajaran baru ini tetap double shift. Itu. Nah, makanya temuan-temuan ini tahun ini kalau andai kata tahun kemarin kita udah kasih nih. Oke, kita kasih peringatan tahun ini. Cuma tolong perbaikin aturan dan silakan ditindak orang-orang yang terlibat. Pada waktu itu pihak gubernur menjatuhkan hukuman tertulis pada waktu itu. Nah, tahun ini nampaknya kalau andai kata kami tidak tindak secara tegas, kita mau memperbaiki sistem pendidikan ini mau kapan lagi? Kayak kemarin misalnya dipanggil, udah Pak, tolong dikasihkan kelonggaran tahun ini karena tahun ini baru pertama kali kita melakukan sesuai Permendikbud. Nanti tahun depan kita perbaikin. Yang jadi pertanyaan saya nanti tahun depan bagaimana lagi? Seperti itu. Makanya mau tidak mau kita lakukan tindakan tegas. Dan ini kalau kita lihat kayak kemarin misalnya ada yang ngomong dengan ombudsman, kenapa mesti akhirnya siswa yang dikorbankan? Kita juga tidak ingin sebenarnya hal ini terjadi. Tetapi mesti diingat bahwa peserta didik pada waktu mendaftar pertama mereka sudah membuat akta integritas, surat pengakuan surat pernyataan mutlak seperti itu. Kalau andai kata terjadi manipulasi data, kalau mereka melakukan hal-hal yang curang, mereka siap dikeluarkan. Seperti itu. Nah jadi ya ini sebenarnya sudah sesuai dengan aturan. Dan ya kita berharap karena ini saran korektif sudah kita serahkan dengan pihak
Pemprov, pihak gubernur, maka saya berkali-kali juga bilang, ini sebenarnya tantangan dari pejabat gubernur yang baru. Betul. Bagaimana dia mau melakukan perbaikan dalam layanan publik, saran korektif sudah diberikan ombudsman, dan saran korektif ini bukan turun tiba-tiba. Hasil data valid, hasil permintaan keterangan orang-orang lain juga, sehingga kita mengeluarkan saran korektif seperti itu. Bayangkan misalnya yang terjadi di Jawa Barat, yang kemarin kita dapat berita, ada 193 siswa yang dianulir keputusannya, itu pihak Pemprovnya bergerak cepat. Dan itu juga salah satu hasil koordinasi juga dengan ombudsman di sana, tetapi tanpa harus mengeluarkan LHP. Itu. Yang di kita ini LHP udah keluar malahan, tetapi jujur kami sampai hari ini belum melihat langkah-langkah signifikan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Baik, ya dari hasil temuan sebelumnya ya Pak ya. Baik, kita ke Ibu Rita tentunya. Ini dari Komisi 5 sendiri bagaimana nih sebagai pengawasan ya pastinya ya Bu ya untuk untuk penerimaan peserta didik baru ini. Bagaimana nih kira-kira evaluasi di tahun ini dari Komisi 5 sendiri? Kalau dari Komisi 5 sendiri kita mengevaluasi dari tahun kemarin, ya dari tahun kemarin saja ya. Sebenarnya sudah berjalan lebih baik sedikit ya. Tetapi pada seiringnya waktu dalam perjalanan ini ternyata timbul masalah yang cukup besar ya di jalur prestasi tadi. Yang mana temuan dari Ombudsman dengan 911 ini juga memang angka yang cukup signifikan kata Pak Andrian ya. Dan iya memang benar. Karena apa? Dari 911 ini anak-anak yang nilai ya itu di bawah dari anak-anak yang memang ikut tes. Dan aduan pun sebenarnya sudah banyak. Ibu saya ini hasil saya segini, teman saya segini. Kok dia yang lulus? Nah, jadi kami juga Komisi 5 dengan Dinas Pendidikan tidak henti-hentinya menekankan bahwa menjalankan aturan, kembali lagi ke aturan, bagaimana pelaksanaan PPDB ini panitia. Jadi penyelenggara PPDB kita menyarankan setiap tahun harus diganti. Dari segi penyelenggaranya nih Pak. Jadi artinya penyeleksi ya itu harus diganti. Karena apa? Kita tidak mau kalau orangnya itu saja kemungkinan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti sekarang ya. Jadi dari kita bisa lihat ada maladministratif di sini ya. Gitu. Kemudian juga kita bisa melihat ada bahwa di sini terdapat perilaku korup. Jadi perilaku korup ini sebenarnya bukan berbicara masalah uang ya, tapi bagaimana penyelenggara itu melakukan semua proses itu harus dengan baik. Betul. Kemudian bagaimana mereka menjalankannya sesuai dengan tupoksi. Disiplin mereka seperti apa. Jadi itu ada 3. Jadi administrasi, kemudian ini menurut pandangan saya dari segi sedikit dari segi hukum ya Pak ya. Jadi ada maladministrasi, kemudian ada perilaku korup, kemudian ada sedikit melanggar aturan secara hukum. Artinya apa? Melanggar ini bukan tidak melanggar yang seperti apa? Mereka melakukan yang bukan sebagaimana mestinya dari tugas mereka. Ya contohnya ini, jadi ada sedikit penyelewengan ya. Jadi yang seharusnya mereka tidak bisa lulus ternyata lulus. Nah ini bisa seperti itu. Dan kami juga sebagai Komisi 5 di sini menginginkan sekali agar tahun depan ini mungkin dengan langkah-langkah yang sudah diambil oleh Ombudsman ya, Ombudsman RI, kemudian juga mungkin dari masukan dari pengamat pendidikan, dunia pendidikan. Nah kami menginginkan baik dari Dinas Pendidikan sendiri ya, kemudian juga mungkin dengan PJ Gubernur yang baru itu bisa bagaimana ke depan ini nanti tahun depan ini kita bisa dari sekarang ini harus bisa mengevaluasi untuk jalan PPDB tahun depan supaya lebih lancar. Tidak ada kendala, tidak ada kecurangan lagi dan semua berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Jadi kita harus di sini clear,
harus transparan dan akuntabel. Itu yang kunci pertama. Jangan sampai nanti ada jangan ada ini apa maksudnya? Dusta di antara kita. Dusta di antara kita. Jadi semua harus transparan. Dan paling penting ada sebenarnya ada sosialisasi. Betul, sosialisasi. Kalau kami melihat dari Komisi 5 ini, setelah kami cukup bertanya ke sana kemari, apa sih sebenarnya penyebab yang sangat sangat mendasar. Kami nanya ke dengan Dinas Pendidikan, seberapa lama kalian sudah sosialisasi tentang PPDB yang tahun 2024 ini? Hanya 2 bulan, tidak cukup. Masyarakat menginginkan kejelasan. Tidak semua masyarakat, Pak Andrian ya, mengetahui PPDB yang sekarang ini seperti apa sih? Jalur zonasi itu seperti apa sih? Jalur prestasi itu apa saja syaratnya? Kemudian afirmasi itu bagaimana? Dan jalur perpindahan seperti apa? Nah ini mungkin juga harus sosialisasi yang masif. Sehingga tidak ada orang tua memaksakan anak saya harus di sekolah situ ya gitu. Nah itu tidak lagi terjadi. Jadi tidak memaksakan bahwa anak saya dengan nilai yang kurang dari nilai seharusnya itu dipaksakan dimasukkan ke sekolah favorit. Jadi dengan adanya sosialisasi yang masif sehingga para masyarakat khususnya orang tua murid dari anak didik ya itu bisa memahami dengan kemampuan anak mereka masing-masing bahwa anak saya kemampuannya di sini artinya harus seperti apa. Betul. Itu mungkin dari saya seperti itu. Benar. Karena Ya. sosialisasi ini sangat dibutuhkan. Pastinya setiap tahun ini ada perubahan ya Pak ya Ya. dari peraturan-peraturan Kemendikbud. Nah tak jarang banyak para orang tua nih kadang belum paham. Pengennya jalur ekspres ya, jalur cepat ini Ya, yang jadi jalur permasalahannya ya. Bukan hanya dari anak didiknya saja, tapi orang tuanya ini sangat berpengaruh. Nah tapi kalau dari Pak Muhammad Nasir nih, mungkin ada masukan dan juga evaluasi nih kalau melihat PPDB di tahun ini seperti apa? Kalau saya justru kebalikannya Bu. Dengan sosialisasi yang singkat saja mereka bisa menembus itu, bisa jebol, itu kan jebol. Proses yang harusnya objektif, transparan, kemudian akuntabel ini bisa lolos 911 itu. Artinya kan bukan di sosialisasinya, tapi bagaimana sebenarnya persoalannya kan di hulu nih. Harapan orang tua tadi sebenarnya. Kalau orang tua tidak punya harapan yang ekspektasi yang tinggi supaya bisa memasukkan anaknya mau ke sekolah unggulan dan yang favorit tadi barangkali tidak akan terjadi seperti ini. Karena ini kan ada dua pihak ini berarti. Ada yang punya keinginan, ada pihak lain yang bisa memenuhi keinginan itu dan terjadilah sebenarnya proses ini. Kalau saya lihat dari temuan keterangan Pak Arden itu kan sudah jelas sebenarnya, sudah bisa dibawa ke aparat penegak hukum ini sebenarnya. Kan kalau di Ombudsman itu bukan hanya maladministrasi gitu ya. Kalau kita melanggar kode itu kan malpraktek tuh. Kalau ini penegakan hukum harus ditegakkan mestinya. Karena kalau dibiarkan kita mempertontonkan pendidikan moral yang merusak generasi muda. Kan selama ini kan diajarkan itu tidak boleh korupsi, tidak boleh mencuri, harus jujur itu kan. Sementara ketika dia kembali ke rumah, dia tahu saya tidak bisa lolos nih, tiba-tiba bisa lolos. Nah, itu kan artinya kalau tidak diberi sanksi ini berbahaya, Bu. Kita masa depan kita ke depan itu akan seperti apa dan nanti ketika dia lolos di STPDN, ketika dia lolos di Akpol, ketika dia lolos di Akmil, itu kan akan rusak semua nanti. Itu artinya memang tanggung jawab moralnya tinggi. Kira-kira seperti itu. Dari sisi orang tua ya sebenarnya yang harus diselesaikan PR ya. Tapi kadang satu nih anak-anak gengsi anak-anak ya kadang ya pengen sekolah yang ini, yang itu. Tapi jadi sebagai orang tua juga harus bisa memberikan pengertian pastinya untuk orang tuanya karena sekarang banyak juga ya sekolah-sekolah swasta yang tentunya tidak kalah dari sekolah negeri bahkan sudah banyak sekolah internasional ya sekarang ya Bapak Ibu yang ada di artinya kalau tidak lolos di sekolah favorit dan unggulan tadi bisa memilih sekolah swasta yang mungkin berbayar kalau orang mampu itu kan mestinya seperti itu. Dan sekarang sebenarnya kesadaran sudah cukup tinggi kan sekolah-sekolah unggulan mahal itu sudah banyak peminatnya artinya kan sudah semakin berkurang yang tadi tapi ternyata semakin banyak. Baik, kita terhubung dengan salah satu penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Saya Bu Ruli, Mbak. Baik, Bu Ruli di mana? Di Pelaju. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, makasih Mbak ya. Ya, Mbak, saya ingin menyampaikan selamat siang Bapak Ibu yang hadir di Suara Sriwijaya. Ya, siang.
Baik, silakan Ibu. Ya, kalau menurut saya, ya Bapak Ibu, setiap tahun kita ini diributkan masalah anak sekolah mau diterima, masalah zonasi, masalah tes, segala. Padahal ini semua terjadi dari kedua pihak, dari sekolah maupun dari orang tua, maupun dari murid. Murid tidak mau belajar, tapi mau masuk sekolah unggulan. Orang tua tidak menyadari anaknya bodoh, malas, hanya untuk bermain, bangga dengan masuk sekolah unggulan. Dan dari pihak sekolah juga, kalau mau akhir tahun, baru dipanggil, baru ada pertemuan. Harusnya ada juga sering-sering ada pertemuan kepada wali murid, biar dia tahu perkembangan anaknya itu bagaimana. Walaupun anaknya masuk sekolah unggulan, kalau tidak ada kemauan yang besar untuk belajar, untuk bekerja, tidak jaminan Pak. Walaupun sekolah swasta, kalau orang tuanya anaknya selalu diberikan pengarahan, diajak ngomong, diberikan pengertian, di sekolah juga, saya rasa itu juga bisa memajukan. Jadi kalau menurut saya, tolong setiap dari sekolah-sekolah itu sering memanggil orang tuanya, diberikan pengertian. Karena ini ada rasa kebanggaan, anakku sekolah di sekolah unggulan, padahal anaknya bodoh, anaknya malas. Baik. Dan guru juga jarang memanggil orang tua, memberitahukan prestasi anaknya. Nah, kalau menurut saya Pak, jadi tolong Pak, dan masalah zonasi itu sudah benar Pak, jangan ada kata anak saya tidak bisa sekolah karena jauh, nggak punya ongkos, nggak, nah, itu sudah bagus. Tapi tes tetap, bila perlu waktu tes didampingin sama orang tua yang tidak menyadari anaknya tidak mau belajar. Baik. Terima kasih. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli. Ini lebih ke tanggapan ya mungkin ya. Ini tanggapannya boleh ditanggapi oleh Pak Adrian terlebih dahulu. Baik, ini menarik. Ada beberapa pelapor kami, anak-anak itu mengeluh. Pak, saya ini juara 1, bahkan juara umum. Saya itu belajar dengan gigi. Karena cita-cita saya pengen sekolah di sekolah itu. Karena saya pandang kalau saya masuk sekolah itu, bisa juga nanti mempermudah jenjang saya masuk ke perguruan tinggi. Selain juara kelas, saya ini juga Pak pulang sekolah jam 2 itu ikut kursus lagi, bahkan 2 kursus. Saya pulang kursus itu sudah maghrib, mandi, sholat, makan malam, terus belajar lagi ngerjain tugas-tugas. Itu yang saya lakukan setiap hari Pak. Kemarin pada waktu validasi skor, nilai saya tinggi Pak. Saya juara kelas, ada beberapa prestasi, nilai saya 1000 lebih. Tapi saya sedih Pak. Karena apa? Ada teman saya yang tidak berprestasi, yang saya tahu persis bagaimana dianya, dapat nilai cuma 200, saya lihat juga nilainya bagaimana pada waktu habis validasi itu. Dia lolos Pak. Kalau seperti ini pola pendidikan kita Pak, jujur Pak, saya mungkin kalau nanti sudah SMA saya tidak mau belajar lagi. Saya nanti akan cari cara seperti cara yang dilakukan oleh teman saya. Jadi nanti kalau mau masuk kampus, kan kampus juga seperti itu Pak katanya berita-berita kemarin. Bisa nyogok, bisa manfaatkan orang dalam. Nah, jadi sebenarnya seperti ini Pak Bu. Kenapa Ombudsman akhirnya melakukan langkah ini? Ada hal lain yang jauh lebih besar yang coba kita selamatkan di generasi kita yang akan datang. Kalau kita tidak selamatkan ini, nanti dalam pemikiran anak-anak kita, sama seperti Pak tadi bilang, ini dianggap hal yang biasa. Bagaimana kalau nanti Anda kata dia sudah kuliah, dia tamat, jadi pengabdi masyarakat, jadi polisi, jadi politisi, jadi pejabat, pola pikir ini pasti akan melekat Pak. Jadi terbentuknya. Yang terbentuk. Makanya saya bilang, kemarin pernah kita 2023 habis rilis yang laporan itu, Agustus kami ketemu dengan teman-teman KPK yang Korsubga. Saya bilang, teman-teman KPK melakukan pencegahan di sana-sini, tetapi sadar nggak? Itu anak-anak peserta didik kita, orang tua mau masuk SD, dia udah tahu nih kalau masuk SD itu ngasih uang. Begitu mau masuk SMP, itu terjadi lagi. Seperti itu lagi. Nah, karena dia sudah sadar, oh kalau kami mau masuk sekolah, kita boleh milih sekolah favorit, kita bisa nunjuk asal orang tua ada uang, ada orang lain, ini bisa. Nah, makanya kenapa hanya begitu SMA, anak-anak udah bisa memilih. Pak, saya nggak mau sekolah ini, tapi saya maunya sekolah ini. Seperti itu. Karena pola itu udah
terbentuk dari dia SD, SMP, SMA. Baik, Gitu. ini menjadi gawat juga ya Pak untuk mental anak-anaknya ya, karena yang tadinya semangat belajar kalah yang sama belajarnya kurang semangat. Ini jadi anak-anak yang awalnya semangat belajar jadinya kalau bisa dibantu orang tua ya sudah bisa bantu orang tua. Ini yang menjadi kekhawatiran tentunya ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Ini buah hatiku sayang. Kami, anak-anak Keva, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai evaluasi PPDB di tahun 2024. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7871-974. Baik, kita kembali tentunya bertanya untuk Pak Andrian dari Ombudsman RI Perwakilan Sumsel. Ini dari 911 siswa yang sudah dinyatakan adanya maladministrasi. Ini saat ini bagaimana nih Pak tindakannya dan bagaimana nih langkah yang sudah dilakukan dari hasil pelaporan ini Pak? Iya, angka itu tentu saja kita dapat dari data yang kita kumpulkan. Pada waktu kita mulai melakukan tindak lanjut laporan awal, itu kita peroleh bahwa sekolah itu sebenarnya sudah melakukan proses verifikasi dan validasi.
Jadi kalau nanti Anda kata nih misalnya ada 400 orang anak yang melapor, yang mendaftar jalur prestasi, itu sekolah sudah melakukan kewajibannya. Mereka udah ngecek satu persatu dokumen, lalu mereka tulis tuh, oh skor anak ini 6.000, nomor 1. Oh skor anak ini 5.900, nomor 2. Terus sampai peringkat ke 400. Nah, data itulah yang kami temukan di lapangan. Begitu kami sandingkan dengan hasil pengumuman kemarin, ternyata data itu banyak berubah. Dan ini menurut keterangan pihak sekolah, ini bukan kewenangan pihak sekolah, karena data itu mereka serahkan ke dinas. Jadi memang yang mengumumkan kemarin, walaupun via aplikasi, itu adalah kewenangan dari pihak dinas. Makanya memang kita berikan saran korektif kemarin, ya agar pihak PJ Gubernur melakukan evaluasi. Terkait PLH Kepala Dinas Pendidikan itu. Baik ya, berarti ini sudah dilakukan evaluasi juga nih ke Dinas Pendidikan ya Pak ya, dari hasil temuan maladministrasi tadi ya. Tindakan tegasnya seperti apa nih Pak kira-kira Pak nantinya? Ya kalau kemarin kan saran korektif kita, pertama kita minta agar PJ Gubernur dengan kewenangannya meminta Dinas Pendidikan itu untuk menganulir dan mengkoreksi hasil pengumuman yang sudah mereka lakukan di tanggal 31. Lalu kemudian kita temukan juga sebenarnya dalam Juknis itu jelas yang menentukan kelulusan adalah pihak sekolah. Jadi otonomi sekolah itu jelas. Pada waktu hasil verifikasi sudah dilakukan, kepala sekolah bersama Dewan Guru melakukan rapat bersama. Oh hasil verifikasi kita ini nih, ini yang kita putuskan lulus. Prestasi nih Pak. Iya. Dan ternyata mereka buat daftar itu, mereka serahkan ke dinas, ternyata hasil pengumumannya beda. Berubah. Itu. Baik. Nah, lalu kita minta di saran korektif itu juga agar sekolah segera memuat ulang kembali daftar yang sudah mereka verifikasi, kami juga ada datanya, dan itu segera diumumkan, ditempelkan di papan-papan pengumuman sekolah dan diumumkan. Oh artinya ini nih, yang sebenarnya lolos 150 nih namanya orangnya ini nih. Tetapi selain diumumkan nama-nama yang lolos, kami minta juga dibuka seluruh data yang tidak lolos. Agar kenapa? Karena yang melapor ke ombudsman juga bukan orang yang lolos. Orang yang tidak lolos juga melapor. Bu, oke kami tidak lolos, tapi kami pengen lihat tuh nilai-nilai seluruh orang yang mendaftar jalur itu. Agar kata Ibu tadi apa? Transparansi tercipta. Pokok persoalannya ini kan juga masalah transparansi. Pada waktu awal kita melakukan pendampingan PPDB, kita udah 2 kali nih manggil pihak aplikator. Kita udah ingatkan, dan pihak aplikator juga sudah ngomong, Pak ini sebenarnya celah di PPDB tahun ini, kalau jalur zonasi itu insya Allah clear katanya. Karena nilai jarak ditampilkan semua di aplikasi itu, orang bisa ngeliat semua. Tetapi nampaknya di prestasi, karena di prestasi ini tertutup. Nah waktu itu kita udah ingatkan dengan pihak dinas, tolong yang prestasi dibuat terbuka. Jadi daftar nama orang yang mendaftar, bahkan nilai hasil skornya berapa, bisa dipantau orang. Nah ternyata yang kemarin tidak. Bahkan untuk pengumuman, untuk jalur prestasi itu kita harus memasukkan nama pendaftaran kita, sehingga kita cuma tahu kita lolos atau tidak, itu cuma diri kita sendiri. Kita tidak bisa melihat orang lain lolos atau tidak. Boro-boro untuk melihat angkanya ya, skor orang lain, itu untuk kita tahu orang itu lolos atau tidak, kita tidak tahu. Tuh. Makanya kalau ya terus terang saja, kalau dalam teori tindak pidana, unsur niat itu nampaknya sudah ada dari awal untuk membuat barang ini, khususnya prestasi itu tidak transparan. Yang bertanggung jawab itu Pak. Iya. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini? Betul, transparansi ya Pak ya. Jadi yang memang tidak lulus juga bisa menerima, oh ternyata memang ada yang Betul, lebih layak, iya. nilainya memang ada yang lebih tinggi. Jadi hanya tahu lulus atau tidaknya aja, kita bingung ini kenapa nggak lulusnya, karena kan ada yang dipertanyakan, alasannya yang dipertanyakan. Nah mungkin kalau dari Ibu Rita tentunya sebagai anggota Komisi 5 DPRD nih, mungkin lebih mengingatkan juga nih untuk para orang tua nih, jangan sampai apa ya memaksakan anaknya. Mungkin juga tanggapan dari penelpon tadi, kembali ke anaknya masing-masing ya. Betul. Baik, bagaimana Ibu, silakan. Ya, makasih. Jadi seperti ya kita udah lihat semua dari, sudah tadi Pak Adrian menjelaskan, juga Bapak sebagai pengamat pendidikan ya. Peran orang tua juga sangat berperan dalam hal ini ya, dalam mengikuti kehendak anak atau kehendak orang tua sebenarnya. Betul. Terkadang kehendak orang tua
yang menginginkan anaknya sekolah di sekolah favorit. Sementara kemampuan anak tidak mencukupi untuk masuk ke sekolah favorit. Nah ini, jadi untuk orang tua, saya berharap sekali untuk bisa melihat kemampuan anak kita sendiri seperti apa. Dan bagaimana kalau kita mempersiapkan anak kita untuk supaya nanti SMA bisa masuk ke sekolah prestasi tersebut ya. Sekolah yang berprestasi, sekolah unggulan. Artinya apa? Persiapkan anak kita sendiri dari SMP kelas 1 sampai kelas 3, banyak sekali caranya dengan suruh mereka kursus dan sebagainya. Sehingga apa yang nanti mereka inginkan untuk masuk ke sekolah favorit itu insya Allah akan tercapai. Jadi bagaimana orang tua di sini kembali lagi ke parenting ya, kepada anak-anak, bagaimana supaya anak-anak ini termotivasi untuk lebih giat belajar lagi. Itu yang paling penting sebagai orang tua. Jadi sekali lagi untuk ibu-ibu atau orang tua di luar sana, mari kita bagaimana kita mendidik anak kita untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Tentunya sedini mungkin kita mengajak anak kita belajar yang giat. Saya kira itu dari saya untuk ibu-ibu yang ada di luar sana. Baik, dan orang tua ya, jangan dipaksakan ya Pak ya. Kalau memang ada uang lebih ya ke sekolah internasional lebih banyak nih. Sekarang sudah banyak sekolah-sekolah internasional yang memang sudah full bahasa Inggris, bahkan juga fasilitasnya tidak kalah memadai juga. Nah kalau untuk Pak Muhammad Nasir ini seperti apa nih Pak? Mungkin kalau ada saya melihat sebenarnya, pesan-pesannya? kalau saya sebelumnya mengapresiasi ya temuan Ombudsman ini kan, sayang belum di follow up, belum ada tindak lanjut dari pihak terkait. Dan sebenarnya para penggiat pendidikan juga selama ini juga sudah melakukan aksi-aksi itu Pak. Aksi ke dinas, aksi ke gubernur. Malah ada dua kubu nih. Ada kubu yang mendukung supaya itu diproses, ada lagi kubu yang justru minta Ombudsman dibubarkan. Ini menjadi lebih menarik lagi. Nah jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya pihak terkait dalam hal ini dia melakukan apa? Posisi ganda nih Pak. Satu sisi dia menghapus penelusuran minat dan kemampuan dan tes itu ikuti di peraturan menteri juga rekomendasi Ombudsman tadi. Tapi pada sisi lain dia tidak transparan. Padahal azas seleksi itu harus objektif, transparan dan akuntabel. Tapi tidak dilakukan. Nah masyarakat juga sebenarnya pada poin ini juga bisa meminta informasi Pak melalui KIP ya, Komisi Informasi Publik itu bagaimana sih sebenarnya hasilnya, bagaimana prosesnya. Jadi sebenarnya kalau saya lebih kepada bahwa dalam penerimaan siswa baru ini kita jangan hanya kepada hasil tapi pada prosesnya. Karena prosesnya ini yang penting. Kalau hasilnya ya bisa tidak, itu kan walau alam kira-kira. Dan kemudian juga saya juga menyoroti peraturan menteri. Peraturan menteri juga menjadi pertanyaan itu kenapa penelusuran minat dan kemampuan di tingkat sekolah itu dihapuskan dan tes juga dihapuskan, tapi di perguruan tinggi itu masih ada. Kalau kita melihat mencontoh seleksi penerimaan perguruan tinggi sebenarnya kan juga hampir sama. Dari tahun-tahun dulu sampai sekarang juga selalu berubah dan dinamis. Malah kemudian ada boykot rektor sehingga bisa kemudian berubah. Mungkin bisa dicontoh nih Pak. Kalau tetap ada tes itu mungkin bisa dilakukan ada tes mandiri. Jadi peluang-peluang mereka yang mampu ya jalurnya jalur mandiri. Atau mungkin juga kita menggunakan pihak ketiga. Jadi bisa lebih fair ini tingkat seleksi. Jadi bukan sistemnya yang dihapus. Jadi bukan sebenarnya kan saya bukan Ombudsman, bukan gubernur, bukan dinas provinsi, tapi bukan menteri. Tapi justru sebenarnya yang salah itu ya mengapa dihapuskan sistem itu? Padahal secara teori harus ada itu. Tetap jalur tes. Dan jangan disalahkan sistemnya, orangnya. Buktinya kan tadi, ternyata ketika dulu yang berkuasa itu kepala sekolah ketika tes bahannya di oknumnya ada dibawa ke rumah bersama geng-gengnya itu kan kita hapusin, ternyata dibuat yang prestasi yang bermasalah. Itu kan bukan sistem tapi orangnya. Jadi barangkali yang perlu ini ya bagaimana kita memilih, kalau memang tidak layak ya kita ganti aja Pak gitu Pak. Baik, kalau untuk Bu Rita sendiri bagaimana nih Bu untuk himbauan dan juga pesan dan harapannya juga nih untuk PPDB ini baik dari Dinas Pendidikan dan juga dari masyarakatnya? Ya kalau kita semua kan berharap dengan adanya PPDB ini setiap tahun ini kan ada perubahan yang baik ya.
Jadi dengan kejadian tahun ini kita berharap sekali dari segi orang ya, dari segi orangnya, pelaksana, kemudian dari segi sekolah, kepala sekolah dan juga pelaksana di sekolah dan juga dari dinas pendidikan sendiri, ini memang proses untuk kita lebih baik ini tentunya banyak sekali yang harus dikoreksi. Baik. Ya, jadi masukan tadi juga banyak sekali sebenarnya yang harus dikoreksi. Jadi evaluasi tentunya dari PJ kita gubernur sekarang ini itu sangat penting. Baik. Untuk PPDB ke depan. Evaluasi PPDB yang lebih baik juga di tahun depannya. Baik. Iya. Baik. Jadi gimana PJ untuk Baik, kalau untuk Pak Andrian sendiri bagaimana nih Pak untuk pesan dan juga harapannya, silakan singkat Pak. Iya, kita kembalikan dengan sistem PPDB yang sudah berapa tahun kita jalankan. Sesungguhnya memang kita ini kan sudah berubah tuh semangat Menteri Pendidikan pada waktu itu memang adalah masalah zonasi. Kenapa zonasi? Karena ini memang untuk menghilangkan barrier antara sekolah yang tadi unggul, yang tidak unggul. Bahkan di beberapa daerah, bahkan zonasi itu bahkan sudah ada menyekati angka 80% seperti itu. Baik. Nah di kita zonasi alhamdulillah sudah 50% sekarang. Kita berharap nanti dengan semakin baiknya fasilitas pendidikan, ini kan mau tidak mau sekarang kita memaksa pemerintah untuk berpikir keras memperbaiki sarana pendidikan. Tidak seperti yang selama ini kita jumpai, tiba masal, tiba akal, seperti itu. Oh kalau kekurangan kelas gampang deh, kita tambah aja nih rombel. Kalau nggak cukup rombel, kita buat double shift aja deh, seperti itu. Tidak ada usaha untuk memperbaiki sektor pendidikan ini secara sistematis, by data. Kalau nanti sistem zonasi ini sudah berjalan baik, itu mau tidak mau memaksa pemerintah untuk berpikir mana daerah yang masih kosong, mana daerah yang mesti ditambah, mana daerah yang mesti dibenahi. Itu selama sistem itu, selama terkait pendataan real jumlah siswa yang tamat SMP di suatu daerah, kebutuhan SMA di suatu daerah itu tidak dilakukan secara komprehensif, maka saya yakin polemik terkait kekurangan jumlah sekolah, keinginan orang tua untuk masuk di satu sekolah lebih banyak, itu pasti akan terjadi. Tentunya ini ada permintaan, ada yang bisa mengabulkan ya. Ini kalau bisa nggak ada permintaannya berarti tidak ada yang juga mengabulkan. Ini kembali ke sistemnya juga, kembali juga ke masyarakatnya. Kita harus sama-sama nih menjadi orang tua, apalagi menjadi anak-anak yang memang tidak harus memaksakan ya sesuai apa yang diinginkan. Dan yang paling penting dari evaluasi ini dari ombudsman ya juga dari komisi, baik pun juga dari pengamat pendidikan, ini kedepannya PPDB lebih baik lagi, lebih transparan, lebih akuntabel dan lebih objektif ya. Jadi tidak ada lagi nih temu-temuan dan juga adu-aduan ya Pak ya, tentunya dari Ombudsman RI sendiri. Baik. Terima kasih tentunya untuk Bapak Muhammad Andrian Agustiansyah SHM Hum, Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Ibu Dr. Anda Rita Suryani MH, anggota Komisi 5 DPRD Sumsel, dan juga Bapak Muhammad Nasir MPD, pengamat pendidikan. Kita hari ini sudah membahas mengenai evaluasi PPDB di tahun 2024. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Dan saudara, demikianlah Suara Sriwijaya kali ini. Akhir kata, saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.